Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan mulai proses pembelajaran kita pada mata kuliah aksi. Terima kasih dan kehadiran dari siswa semua proses pembelajaran kita pagi. Baik, anak-anak, kita akan membahas tentang bahan kajian yang pertama pada mata kuliah dietetik infeksi, yaitu konsep dasar proses asuhan gizi terstandar, atau nama lainnya adalah NCP, Nutrition Care Process. Di sini kita perlu memahami bagaimana memberikan asuhan gizi pada pasien melalui pemahaman konsep dasar dari PAGT itu sendiri. Baik, kita lanjut kepada proses yang berikutnya. Di dalam PAGT, kita mengenal beberapa langkah bisa melakukan proses asuhan gizi secara terstandar. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana kita memahami konsep dasar dari proses asuhan gizi terstandar ini. Karena pada saat kita sudah mengetahui bahwa pasien berisiko mengalami nutrisi, maka langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan penyusunan asuhan gizi pada pasien melalui proses asuhan gizi secara standar. Anak-anak, kita melakukan proses pembelajaran secara luring. Adapun uraian pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bagaimana kita memahami konsep awalnya pada PAGT. Selanjutnya, kita akan mengenal ada 4 langkah yang secara terstandar ini merupakan bagian dalam menyusun PAGT. Yang ketiga, kita harus bisa memahami bahwa bahasa terminologi yang digunakan dalam PAGT ini juga terstandar. Dan bagaimana hubungan tiap langkah dari 4 langkah terstandar tadi, sehingga dia menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam setiap langkahnya. Dan ini perlu menjadi perhatian kita bersama pada saat kita memahami 4 langkah terstandar tadi. Baik, anak-anak, kita akan belajar bagaimana langkah di dalam pemberian asuhan yang di mana kita merupakan satu kesatuan dalam profesional pemberi asuhan atau kita kenal dengan PPA. Nah, apa sih tujuan kita sehingga kita perlu memberikan kontribusi terbaik kita dalam asuhan gizi ini untuk bisa fokus pada pasien center care. Jadi setiap profesi yang ada di dalam profesional pemberi asuhan, ini tujuan akhirnya adalah bagaimana kita menyelamatkan pasien itu. Bagaimana kita fokus kepada pasien dan keluarga pasien. Di dalam profesional pemberi asuhan, berbagai profesi yang terlibat, baik itu dokter, apoteker, teknisi medis, terapi fisik, psikologis, perawat bidan, dan juga kita sebagai nutrisionis atau dietitian. Pada prosesnya ini kita menjadi perlu memperhatikan bahwa setiap profesi ini mempunyai kompetensi masing-masing, yang dimana setiap profesi akan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan kepada proses penyelamatan kondisi pasien. Profesional pemberi asuhan merupakan orang-orang yang akan memberikan asuhan kepada pasien, yang dimana ini bisa menjadi tugas mandiri, ini bisa menjadi tugas kolaborasi, ataupun ini menjadi tugas delegasi,
tergantung kepada kepentingan yang akan dijalankan nantinya pada saat kita berhadapan dengan pasien. Jadi, di dalam profesional pemberi asuhan, kita merasa bertanggung jawab terhadap profesi kita masing-masing. Dan di mana selain kita bertanggung jawab terhadap profesi kita masing-masing, kita juga akan melakukan koordinasi. Kita saling melakukan sharing secara bersama apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu kaji kembali terkait dengan asuhan yang sudah kita sepakati bersama. Nah, anak-anak, kita mengawali juga kepada mekanisme pelayanan gizi yang ada di rumah sakit. Selain kita paham bahwa kita berada dalam profesional pemberi asuhan, kita juga perlu memahami bagaimana sih mekanisme pelayanan gizi yang ada di rumah sakit. Kita tahu bahwa pasien pada saat masuk akan ditentukan apakah dia akan melakukan rawat inap atau melakukan rawat jalan. Sebagai profesional gizi, kita memahami pada saat pasien berada pada rawat jalan, langkah pertama kita sebagai seorang tenaga gizi, sebagai seorang tenaga medis di dalam rumah sakit, maka langkah pertamanya akan melakukan screening gizi. Screening gizi ini kemarin sudah kita bahas bahwa akan menentukan apakah pasien berisiko mengalami malnutrisi atau tidak. Nah, setelah pasien ini berisiko mengalami malnutrisi, maka barulah kita putuskan akan dilakukan langkah-langkah di dalam PAGT. Yang dimana langkah awalnya adalah melakukan asesmen gizi, melakukan diagnosis gizi, intervensi gizi, khususnya pada konseling gizi, karena pasien ini rawat jalan ya. Dan selanjutnya akan melakukan monitoring evaluasi di mana akan ada kontrol ulang dari pasien tersebut. Dan kita akan mengevaluasi apakah perlu tindak lanjut atau intervensi yang sudah kita berikan ini sudah dilaksanakan oleh pasien. Nah, pengkajian ini, mekanisme yang terjadi akan berbeda tentunya pada saat pasien dirawat inap. Setelah kita melakukan screening gizi, kita pahami kemarin bahwa yang melakukan screening gizi ini tidak hanya ahli gizi kan ya, bisa juga perawat, bisa juga tenaga rekam medis, dan juga tenaga paramedis lainnya. Yang dimana tujuannya adalah untuk menentukan pasien berisiko atau tidak berisiko mengalami nutrisi. Nah, gimana jika dia tidak berisiko mengalami malnutrisi? Oh, kita lakukan screening ulang. Dan screening ulang ini dipantau secara periodik, sehingga bisa terpantau apakah ada kemungkinan risiko malnutrisi ini terjadi, walaupun di screening awal ini tidak ada. Nah, anak-anak semua, kalau dia berisiko mengalami malnutrisi gimana? Tadi ya, kalau sama ini langkahnya yang sudah kita bahas pada rawat jalan. Pada pasien yang rawat inap, kita akan melakukan proses pengkajian gizi ataupun yang kita kenal dengan asesmen gizi. Di asesmen gizi ini, kita akan melakukan proses pengumpulan data. Pengumpulan datanya apa aja? Pengumpulan datanya, kalau kita lakukan klasifikasi, itu terdiri dari data biokimia. Yang kedua itu ada data asupan makanan. Ada story, yang keempat ada ukuran antropometri, dan yang kelima ada pemeriksaan fisik fokus gizi. Betul sekali. Dan data-data ini selain kita kumpulkan, kita akan lakukan verifikasi. Setelah kita lakukan verifikasi, kita akan bandingkan dengan standar pembandingnya sehingga kita bisa memutuskan apakah ada masalah dalam lima data tadi atau tidak. Selanjutnya, kita akan membuat interpretasi dari perbandingan yang kita lakukan pada saat kita melakukan pengumpulan data dengan standar data dari setiap item data tersebut.
Setelah dikumpulkan semua data, setelah dilakukan verifikasi data, selanjutnya kita interpretasi data, maka kita sudah bisa menentukan mana yang bermasalah, mana yang tidak menjadi pemicu masalah, sehingga setiap masalah kemungkinan masalah yang ada di asesmen gizi ini kita akan bawa kepada penentuan diagnosis gizi. Setiap profesi punya komponen ini, dan kita pun sebagai nutritionist atau dietitian itu juga punya satu kompetensi kita, yaitu bagaimana kita menentukan diagnosis gizi. Yang kita pahami bahwa di dalam diagnosis gizi ini dibuat oleh seorang ahli gizi ataupun sebagai nutritionist ataupun sebagai dietitian. Nah, setelah kita membuat diagnosis gizinya, kita pahami bahwa dalam membuat diagnosis gizi, kita perlu tahu komponen-komponen yang ada di dalam diagnosis gizi. Yang pertama, itu ada problem. Yang kedua, itu ada penyebabnya dari problem tersebut. Apa yang menyebabkan? Dan yang ketiga, bagaimana saya bisa tahu, bagaimana kita bisa mengetahui kalau itu bermasalah? Maka kita akan lihat dari sign, simptomnya. Betul sekali. Jadi, susunan dalam diagnosis gizi ini adalah kalau kita kenal dengan PES, ya. Jadi ada problem, ada etiologi, ada sign, simptom. Baik, setelah kita menentukan diagnosis gizinya, kita akan menyusun intervensi gizi. Nah, di dalam intervensi gizi ini ada perencanaan, ada implementasi, berkaitan dengan apa? Pemberian diet, pemberian edukasi, dan juga konseling gizi. Di dalam intervensi gizi ini menjadi urgensi karena apa? Dia berkaitan dengan sistem penyelenggaraan makanan ada di rumah sakit tersebut, di mana pada saat kita sudah menyusun dietnya, diet apa, berapa kali pemberiannya, bagaimana bentuk makanannya, apa syarat dietnya, bagaimana makanan yang boleh dan tidak boleh diberikan. Nah, itu akan kita ajukan dalam beberapa langkah di dalam PGRS, pelayanan gizi rumah sakit ya, yang ada di instalasi gizi. Di dalam instalasi gizi itu akan ada proses permintaan, akan ada proses pembatalan ataupun perubahan diet tergantung dari hasil monitoring evaluasi yang kita lakukan. Nah, di dalam permintaan ini akan mengacu kepada perencanaan menu. Tentunya anak-anak kan akan membuat nih menu dalam satu hari ya, sesuai dengan kondisi pasiennya untuk bisa menyelesaikan masalah gizi. Maka menu yang disusun pun ini akan mengacu kepada syarat-syarat ataupun hasil perhitungan yang sudah dilakukan. Bagaimana rencananya dan bagaimana implementasinya? Ini perencanaan. Setelah direncanakan menu tersebut, maka akan ada proses pengadaan bahan makanan. Dalam proses pengadaan bahan makanan pun perlu diperhatikan. Ini disesuaikan dengan kondisi yang ada di rumah sakit ya. Selanjutnya, setelah bahan makanan itu disediakan oleh supplier, maka selanjutnya akan diterima oleh tenaga yang ada di instalasi gizi. Penerimaannya seperti apa? Perhatikan spesifikasi setiap bahan makanan yang kita butuhkan. Karena ini mengacu kepada intervensi gizi. Dietnya diet apa? Makanannya apa? Bentuknya seperti apa? Nah, ini penerimaan ini menjadi urgensi untuk dilakukan. Setelah diterima, maka lakukan proses penyimpanan bahan makanan. Ya, betul sekali. Dari penerimaan, kita akan simpan. Dan kita sudah belajar di sistem penyelenggaraan makanan. Selain kita terima bahan makanan basah, kita juga menerima bahan makanan kering. Dan tentunya kita memahami bahwa menyimpan bahan makanan basah akan berbeda dong ya dengan menyimpan bahan makanan kering. Setelah proses penyimpanan ini, maka jika makanan itu akan segera diolah, karena kita akan menyiapkan, jika datanya pagi nih ya, maka kita akan menyiapkan makan siang dan prepare juga makan sore ataupun. Nah, kita akan mempersiapkan bahan makanan tergantung dari menu
dari menu yang sudah dibuat nih oleh kalian. Jadi disiapin terus diolah. Diolahnya seperti apa? Tergantung dari diet yang kalian sudah tentukan. Bagaimana sinkronisasi antara menu dengan diet yang sudah kalian tentukan tadi. Selanjutnya akan dilakukan proses distribusi makanan. Kita mengenal ada sentralisasi, ada desentralisasi, atau kombinasi dari banyak. Dan makanan itu akan disajikan pada pasien dalam proses pelayanan pasien. Jadi langkah di dalam intervensi gizi ini menjadi implementasi. Tidak hanya direncanakan saja, tapi akan melakukan proses implementasi sehingga pasien akan menerima makanan yang sudah kita rencanakan di awal. Nah, setelah pasien menerima makanan yang sudah kita buat, yang sudah kita susun, yang sudah kita sesuaikan dengan kondisi pasien, maka kita akan melakukan langkah yang terakhir, yaitu monitoring dan evaluasi gizi. Harapannya pada saat kita melakukan monitoring dan mengevaluasi hasilnya, ini terjadi peningkatan dari target yang sudah kita tentukan, dari strategi yang sudah kita buat, sehingga harapannya tujuan diet yang kalian buat ini tercapai. Gimana jika tujuannya tidak tercapai? Maka bukan berarti pasiennya langsung pulang, tetapi pada saat prosesnya kita akan melanjutkan pengkajian. Pengkajian ulang ini kalau kita mengenal dengan istilah reassessment. Jadi kita mengkaji ulang nih, kita melakukan asesmen kembali. Apa yang perlu kita asesmen? Itu yang kita pelajari. Itu yang perlu kita kaji. Dan atau kita juga bisa melakukan revisi rencana asuhan gizi. Jadi mungkin nggak perlu nih pengkajian ulang. Jadi cukup aja revisi rencana asuhan gizi. Jadi atau bisa juga pengkajian ulang dengan revisi rencana asuhan gizi. Mungkin bentuk makanannya yang nggak sesuai. Misalnya kita kasih ini lunak, tetapi dalam proses penerimaan pasien nggak bisa secara lunak. Mungkin pasiennya perlu saring. Atau dengan kondisi tertentu terjadi penurunan kondisi kesadaran pasien yang akhirnya membutuhkan makanan dengan bentuk cair atau soombra. Nah, ini perlu dikaji ulang ya. Dan perlu kita lakukan revisi dari rencana asuhan gizi yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, anak-anak, di sini pada gambar ini, bagan ini, kita melihat nih mekanisme pelayanan konseling gizi di rawat jalan. Ya, di rawat jalan itu ada poli-poli nih, banyak poli tergantung dari kebutuhan pasiennya. Apakah dalam, apakah di spesialis saraf, dan sebagainya. Nah, tetap ya dilakukan screening gizi awal oleh perawat, bisa juga oleh tenaga gizi, bisa juga oleh tenaga medis lain. Ya. Nah, pasien malnutrisi dan kondisi khusus dikirim ke dietitian dan dilakukan konseling gizi oleh dietitian. Atau jika perlu dibuatlah susunan menu dari kondisi pasien tersebut sehingga bisa diimplementasikan di rumah. Ya, jadi prosesnya seperti itu. Baik, anak-anak. Pada gambar berikut, kita mengenal proses asuhan gizi yang ada di rumah sakit. Nah, pasien masuk setelah dilakukan screening. Jika dia beresiko, maka langkahnya yang tadi ya, ada kajian gizi, dilakukan diagnosis, disusunlah intervensi, dilakukan monitoring dan evaluasi. Nah, jika dia tidak beresiko, maka dietnya normal nih, standar. Tujuannya tercapai, ya udah di stop. Dan harapan kita pasiennya bisa pulang, sehat kembali ya. Namun jika tujuan tidak tercapai, maka dilakukan pengkajian. Ini ada proses asuhan gizi yang ada di saat. Baik, kita masuk anak-anak semua kepada konsep dasar dari PAGT. Kita awali dengan pengertian PAGT. Apa sih yang dimaksud dengan PAGT atau proses asuhan gizi terstandar atau yang kita kenal dengan NCP, Nutrition Care Process? Ya, jadi PAGT ini merupakan metode pemecahan masalah gizi yang sistematis. Kenapa dibicarakan sistematis? Karena memang prosesnya ini terstandar.
Kita nggak bisa melakukan intervensi gizi sebelum kita menyusun diagnosis gizi. Kita nggak bisa menyusun diagnosis gizi kalau proses pengumpulan data ini belum dilakukan. Proses pengkajian data ini belum selesai. Jadi, kita awali secara sistematis bahwa metode pemecahan masalahnya itu harus secara terstruktur, harus secara sistematis. Kita mulai dari kumpulin datanya, terus kita verifikasi datanya, kita bandingkan dengan standar pembandingnya, terus kita lakukan interpretasi. Dia terjadi masalahkah, terjadi peningkatankah, atau terjadi penurunankah, atau terjadi kelebihan atau kekurangankah. Nah, proses secara sistematis. Baru nih kita buat intervensi gizi dan selanjutnya kita membuat monitoring evaluasi. Jadi kata kunci sistematis ini bukan hanya serta-merta kita menyusun asuhan gizi, ketemu dengan pasien, kita bertanya, kita kumpulin datanya, enggak, tetapi ada langkah-langkah yang perlu. Nah, anak-anak semua setelah semua data itu dikumpulkan, dan tentunya perlu diperhatikan, proses pengumpulan data tadi kita pahami. Bagaimana cara mengumpulkan data biokimia? Bagaimana cara melakukan pengumpulan data asupan makan? Bagaimana melakukan teknik pengumpulan data klien history? Bagaimana melakukan proses pengukuran antropometri? Ya, kalau pasiennya sehat, bisa berdiri. Gimana kalau pasiennya hanya terbaring? Nggak bisa berdiri. Apa nih langkah kamu? Maka kita lanjut kepada kata kunci yang kedua, yaitu berpikir kritis. Kita akan berpikir kritis kalau pasiennya nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, gimana cara mengukur antropometrinya? Maka kita akan berpikir kritis, oh harusnya begini nih, kita akan mengukur panjang depan ataupun panjang tinggi ulnanya ataupun kita ukur tinggi lututnya atau kita ukur lingkar lengan atasnya. Jadi semua data itu bisa kita kumpulkan karena kita akan berpikir kritis. Setelah kita berpikir kritis, maka kita akan membuat keputusan. Membuat keputusan, oh ternyata nggak bisa nih pasiennya diukur dengan menggunakan mikrotois, nggak bisa nih pasiennya diukur dengan menggunakan pengukuran tinggi badan, maka harus dilakukan konversi. Konversinya dari mana? Oh, ternyata pasiennya bisa nih diukur lingkar lengan atasnya. Oh, kita ukur lingkar lengan atasnya. Apa alat ukurnya? Itu perlu dan kita perlu berpikir kritis, dan akhirnya kita bisa membuat keputusan. Nah, selain itu, di dalam proses asuhan gizi terstandar ini dia merupakan komponen yang struktur dengan kerangka kerja itu konsisten. Jadi seperti itu nih, konsisten bagi profesi gizi ketika memberikan pelayanan gizi. Didesain untuk digunakan bagi semua loh ya, kelompok usia, baik dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit. Jadi nggak mesti hanya pasien yang ada di rumah sakit, bagi klinik pun, misalnya pasiennya ada di klinik atau yang ada di yang menyelenggarakan catering diet atau yang punya konsultan gizi, ini semua membutuhkan. Bahkan di masyarakat kita perlu melakukan PAG ya untuk mengkaji bagaimana menyelesaikan permasalahan gizi yang terjadi di masyarakat. Jadi konteksnya tidak hanya individu saja ya, tetapi juga di masyarakat. Nah, setelah kita pahami bahwa PAGT itu merupakan kerangka yang terstruktur, sistematis, kita harus berpikir kritis, dan kita bisa membuat keputusan. Maka kita ambil kata kunci di dalam PAGT. Yang pertama adalah critical thinking. Apa yang dimaksud dengan berpikir kritis? Yaitu kemampuan kita mempelajari suatu masalah. Kita pelajari nih suatu masalah. Pada saat kita tahu, oh diagnosa medisnya adalah misalnya diabetes mellitus. Terus kita pelajari masalah yang ada di dalam diabetes mellitus tersebut pada pasien. Setelah kita pelajari, kita formulasikan solusinya. Gimana ya solusinya? Bagaimana ya pasiennya jika mempunyai asupan karbohidratnya yang berlebih?
kita formulasikan nih solusinya. Dan kita mengevaluasi kembali solusi yang sudah kita berikan. Tidak senantiasa bahwa formulasi yang kita berikan itu bersifat ajak, bersifat tetap. Enggak, tetapi kita sesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada pasien. Yang kedua, decision making. Pada decision making, kita membuat keputusan. Kita mampu memilih penanganan terbaik untuk mengatasi suatu masalah. Jadi penanganan yang terbaik, semua mungkin bisa. Satu pasien bisa nih, tetapi pada pasien lain nggak bisa. Jadi penanganan yang disesuaikan dengan kondisi dari pasien tersebut. Yang ketiga, problem solving. Tidak hanya mengatasi masalah, tetapi juga harus mengevaluasi hasilnya seperti apa. Lakukan kolaborasi. Collaboration dengan menemukan dan bekerja sama dengan apa tadi? Profesional pemberi asuhan. Profesi lain ya, petugas lain yang dapat membantu pemecahan masalah. Nah, ini penting buat kita lakukan kolaborasi. Gak mungkin kita bisa menyelamatkan seorang pasien hanya dengan mengandalkan profesi kita sebagai seorang ahli gizi. Namun, kita perlu melakukan kolaborasi dengan profesi sehingga penanganan pasien akan lebih lagi terarah, penanganan pasien akan mudah dicapai karena mencakup dari berbagai bidang, mencakup dari berbagai profesi untuk bisa menyelesaikan masalah yang pasien. Nah, anak-anak semua, setelah kita pelajari definisi dan juga kata kunci, maka kita menentukan nih tujuan kita melakukan PAGT. Nah, jadi PAGT itu dibuat oleh para ahli gizi, dietitian, nutrisionis yang profesional, yang mampu berpikir kritis dan membuat keputusan yang tepat terkait dengan masalah gizi, agar kita bisa proses pelayanan gizi yang aman. Ya, jadi kita memberikan keamanan, safety pasien, efektif dan juga berkualitas. Pada saat kita melakukannya, fokusnya adalah dengan cara yang tepat untuk hal-hal yang sesuai dengan kondisi pasien. Pada waktu yang memang sudah ditentukan nih waktunya, right time-nya. Jadi akan seperti apa? Kapan saya akan mencapai penurunan berat badan pasien? Atau kapan saya akan mencapai proses peningkatan berat badan pasien? Nah, itu tergantung pada kondisi. Dengan cara yang tepat tentunya. Pada kondisi tergantung kepada sasarannya. Tentunya akan berbeda setiap sasaran, baik di jenis kelamin laki-laki atau perempuan, baik di usia dewasa, anak-anak, usia remaja, ataupun pada kondisi individu dan masyarakat. Dengan tujuannya adalah capai hasil yang sebaik-baik yang bisa kita lakukan sebagai seorang calon ahli gizi. Pada saat kita nanti bekerja, kita sudah bisa mendapatkan gambaran apa nih yang akan saya lakukan pada saat bertemu dengan pasien. Jadi tujuan PAGT ini sungguh sangat penting kita perhatikan. Gak semuanya menerima intervensi yang sama. Gak semuanya dilakukan pengumpulan data yang sama. Selanjutnya, manfaatnya dari PAGT. Manfaat dari PAGT ini bisa membuat keputusan sehingga meningkatkan tingkat kinerja dietitian. Oke, dapat melakukan diagnosis sehingga dilakukan monitoring dan aksi. Yang kedua, membantu praktisi dietetik mengelola asuhan gizi berbasis ilmiah dan jadi kita berbasis nutrition evidence. Yang ketiga, memudahkan pemahaman dan komunikasi antar profesi dietitian. Yang kalian pelajari ini tidak hanya di prodi Pangkalan Pinang saja, prodi gizi di Anda di, tapi juga seluruh prodi gizi ini akan membahas hal yang sama, mengkaji langkah PAGT yang sama, sehingga ini menjadi kemudahan kita dalam melakukan komunikasi ya dengan sesama kita nih, sesama profesi ahli gizi ataupun dengan profesi eh, yang lainnya di dalam profesional pengasuhan.
Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada model PAGT, ya, model proses asuhan gizi. Di dalam model PAGT ini, kita mengkaji sistem screening dan rujukan. Nah, ini menjadi dasar kita ya, tadi kita sepakati bahwa pada saat hasil screeningnya beresiko malnutrisi, maka kita lanjut kepada langkah di dalam PAGT. Kalau memang belum berisiko malnutrisi ataupun tidak berisiko malnutrisi, tetap kita pantau ya. Khawatirnya akan ada potensi untuk terjadinya malnutrisi pada pasien tersebut. Nah, yang menjadi perhatian kita bahwa pada saat kita sudah masuk kepada proses screening gizi, kita memahami hubungan klien antara individu dan masyarakat dengan tenaga gizi. Untuk bisa melakukan PAGT, kita udah tahu tadi ya ada 4 langkah, yaitu yang pertama pengkajian gizi. Kajian gizi ini untuk mendapatkan data, mengumpulkan data, interpretasi. Diagnosis di dalam gizi merupakan langkah yang kedua, di mana kita akan mendapatkan identifikasi masalah, penyebabnya apa, tanda dan gejalanya seperti apa. Kita lanjut langkah yang ketiga, kita akan susun gizinya, bagaimana intervensi dan preskripsi yang kita buat, apa tujuannya, dan bagaimana aksi atau strategi yang kita lakukan. Dan kita akan menyusun bagaimana implementasi dari intervensi yang sudah kita rencanakan. Di langkah yang keempat, kita akan melakukan monitoring dan evaluasi gizi, identifikasi indikatornya untuk mencapai tujuan akhirnya, outcome-nya seperti apa. Nah, anak-anak semua untuk bisa melakukan ADIBO ini, tidak semua orang bisa. Namun, ada hal yang harus kita punyai. Ada hal yang harus kita dapatkan sebelum. Apa itu? Terkait dengan keterampilan dan kompetensi di ring berikutnya. Kita membahas, kita perlu keterampilan, kita perlu skill, kita perlu kompetensi. Anak-anak semua hari ini belajar dietetik, infeksi. Bagaimana mendapatkan keterampilan, bagaimana mendapatkan kompetensi, sehingga nantinya pada saat sudah bekerja, di rumah sakit kah, di klinik kah, puskesmas kah, atau berada di kondisi masyarakat yang sakit atau sehat kah, maka kompetensi ini sudah kalian dapatkan. Kalian bisa melakukan proses PAGT atau kita kenal dengan AD, asesmen gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, dan orientasi gizi. Nah, selain keterampilan dan kompetensi, kita perlu juga dong komunikasi. Gak bisa kita menyampaikan sesuatu hanya dengan berpandangan mata. Tapi kita perlu komunikasi secara verbal. Kita perlu menyampaikan, Bapak, Ibu, harus seperti ini, begini. Jadi informasi itu tersampaikan karena kita mengomunikasikannya tentunya dengan baik. Karena kita ingin adanya perubahan perilaku, adanya perubahan pemahaman, adanya perubahan sikap pada pasien tersebut ataupun keluarganya. Nah, semua data ini prakteknya berbasis fakta. Gak bisa dong ya kita mendapatkan itu tanpa, oh berdasarkan penerawangan saya, oh berdasarkan ilham nih, atau berdasarkan mimpi, atau berdasarkan perasaan, nggak bisa. Jadi pada saat kita melakukan ADIME, ini berbasis fakta. Maka setiap data tadi yang kalian kumpulkan nggak bisa di bawah pohon rindang, merenung, nggak bisa menatap langit untuk mendapatkan data. Tapi harus berbasis fakta. Kalian harus melakukan wawancara, kalian harus melakukan ukuran, gitu ya, sesuaikan dengan eh, kelompok dari data-data yang kalian tentukan. Nah, selain itu, pada saat kalian sudah mendapatkan data, kalian akan berpikir kritis. Berpikir kritisnya seperti apa? Tadi yang Ibu sampaikan, kalau pasien yang ini nggak bisa mendapatkan datanya secara penimbangan berat badan, gimana caranya? Oh, harus nih konversi dari LIKA, misalnya gitu ya, dari eh, tinggi lutut misalnya, ataupun dari panjang depan, dan sebagainya. Kita berpikir kritis. Terus juga jangan lupa kita dokumentasikan. Kita perlu mendokumentasikan, catat apa yang sudah kita lakukan, serta lakukan nih apa yang sudah kita catat. Jadi perlu banget kasih ya. Nah, yang berikutnya jangan lupa.
kode etik. Pada saat kita melakukan proses penanganan kepada pasien, keluarga pasien, kode etiknya tetap dijaga. Kode etiknya tetap diterapkan. Kode etiknya tetap ditunjukkan, ya, diperhatikan pada saat kalian berhadapan dengan pasien dan keluarga pasien ataupun berhadapan dengan sasaran manapun, ya, tetap memperhatikan. Dan berikutnya adalah kamu harus punya pengetahuan gizi dan juga dietetik. Ya, pengetahuan ini penting. Kamu nggak bisa ngomong sesuatu kalau kamu nggak punya pengetahuannya. Jadi pada saat kamu sampaikan sesuatu, karena dasarnya kamu sudah punya pengetahuan. Ya, konteksnya begitu. Nah, rings yang berikutnya ini dipengaruhi nih. Jangan lupa ada area pelayanan, ada area praktek, ada sistem pelayanan kesehatan, sistem sosial, dan juga ekonomi yang akan mempengaruhi, ya, dalam kondisi kita akan membuat asuhan gizi bagi pasien. Nah, proses dan bahasanya terstandar lakukan ini. Oke, jadi prosesnya kita mencapai tujuan akhir yang baik. Selanjutnya kita akan memasuki bagaimana penjelasan dari yang terstandar tadi. Tadi Ibu katakan kan bahwa ada yang terstandar nih. Apa yang terstandarnya? Langkah yang ya, langkahnya terstandar. Standarnya apa? Standarnya pada langkah ini A, D. Diawali dari apa? Nutrition assessment sebagai langkah yang pertama. Diteruskan dengan langkah apa? Nutrition diagnosis. Di dalam diagnosis harus ada apa? Ada PES, ada problem, etiologi, sign, symptom. Antara problem dengan etiologi berkaitan dengan etiologi dengan sign symptom dibuktikan oleh, oke. Nah, dari nutrition diagnosis selanjutnya apa? Nutrition intervention. Ada intervensi gizi yang kita lakukan. Langkah keempat apa? Monitoring dan evaluasi. Nah, standar yang kedua apa nih? Oh, yang kedua ternyata bahasanya terstandar. Setelah langkah terstandar, bahasanya juga terstandar. Kita punya terminologinya, ya, referensinya, kita punya matriknya, kita punya eh, sumber informasinya, ya, yang menyatukan kita bahwa bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang terstandar. Baik. Nah, anak-anak yang hebat, hari ini kita melanjutkan kepada sistem penunjang. Nah, di sistem penunjang ini kita bahas tadi bahwa sistem screening yang menjadi rujukan. Proses kita mengidentifikasi apakah pasien beresiko malnutrisi atau enggak. Gimana kalau dia tidak beresiko, maka lakukan screening sekitar 7 sampai 14 hari. Metode screening seperti apa yang bisa kita pakai? Tergantung kepada kemampuan dari rumah sakit. Umumnya banyak yang, ya, ada beberapa nih yang kita bisa gunakan, ya, ada FST, ada UST, ada NRS 2002, atau ada SGA, dan banyak lagi metode screening gizi yang bisa kita pakai, ya. Kolaborasi dengan nakes lain, screening gizi merupakan asesmen dari pasien di risiko gangguan gizi dirujuk ke pasien. Oke. Nah, anak-anak, sistem penunjang lainnya berkaitan dengan outcome management, monitor keberhasilan asuhan gizi, bagaimana kita mengevaluasi dampaknya, bagaimana kita mengidentifikasi kendala yang menyebabkan kegagalan intervensi, atau juga bisa kita mengidentifikasi faktor pendukung, ya, faktor pendukung dari keberhasilan intervensi yang sudah kita lakukan. Baik, bagaimana kita mengimplementasikan PAGT? Nah, tadi kita sepakati, ya, bahwa untuk melakukan PAGT ini bisa dilaksanakan di semua fasilitas kesehatan, baik rumah sakit, klinik pelayanan konseling gizi, puskesmas, masyarakat, dan juga berbagai instansi. Proses asuhan gizi dimulai bila pasien, klien, ataupun grup, kelompok ini teridentifikasi berisiko gangguan gizi. Maka dibutuhkan bantuan lanjut untuk mencapai dan menjaga status gizi dan kesehatan. Proses asuhan gizi berakhir bila tujuan telah tercapai. Ya, jadi itu yang kita perlu tekankan. Selanjutnya, di dalam langkah terstandar ini, kita akan mengkaji dari langkah yang pertama, kedua, ketiga, dan singkat dengan apa tadi? Ya, A, D,
asesmen gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, dan monitoring si gizi. Pada asesmen gizi, semua data dikumpulkan. Yang dikumpulin apa tadi? Ada 5 ya, yang kita kelompokin. Ada biokimia, ada riwayat makan pasien, ada client history, ada antropometri, ada pemeriksaan fisik fokus gizi. Yang kita kumpulin ini yang berkaitan dengan gizi aja, nggak usah semua datanya dikumpulin, semua dipotret, enggak. Tapi yang fokus pada masalah gizi saja. Oke. Nah, Ibu menekankan lagi pada diagnosis gizi. Jangan lupa ya dengan komponennya formatnya apa? PES. Nah, problem berkaitan dengan etiologi dibuktikan oleh sign SIN. Banyak domain yang ada di diagnosis gizi. Kalian akan mengambil domain asupan kah atau NI, domain perilaku kah atau NT, ataupun domain klinis kah atau dalam domain diagnosis gizi. Sedangkan di dalam intervensi gizi, ini ada perencanaan dan ada implementasi. Apa yang kita rencanakan berkaitan dengan terapi dietnya, berkaitan dengan terapi edukasi. Rekomendasinya seperti apa yang akan, dan yang terakhir kita akan melakukan monitoring dan evaluasi gizi. Bagaimana kita memonitor untuk menentukan keberhasilan intervensi yang sudah kita susun, dan juga kita memonitor itu data-data tersebut, dan juga kita mengevaluasi sejauh mana, berapa yang sudah dicapai. Ya, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dievaluasi, apa faktor pendukungnya, apa yang menjadi faktor hambatnya. Itu perlu kita kaji ya. Selanjutnya pada dalam proses PAGT ini menjadi penting untuk kita sampaikan kepada pasien dalam konteks bahwa kita akan melakukan monitoring dan evaluasi pada kunjungan terkait dengan asupan, presentase, asupan tersebut, baik pada energi, protein, lemak, dan sebagainya. Ya, riwayat dietnya seperti apa, biokimianya, patuh nggak sih terhadap anjuran gizinya, bagaimana dia memilih makanan. Kita evaluasi apa? Dampak. Dampak perilaku dan lingkungannya bagaimana, pemahamannya. Dampak asupannya seperti apa, ya, makanan minumnya. Dampak tanda gejalanya terkait gizi seperti apa. Juga dampak terhadap pasien terkait pengukuran yang mengarah kepada persepsi pasien terhadap intervensi yang diberi. Itu penting buat kita hati. Nah, ini merupakan salah satu contoh ya, salah satu contoh untuk mendokumentasikan. Namun, kita akan menggunakan berbagai teknik dokumentasi untuk mencatat asuhan gizi ataupun nutrition care. Ya, ada data dasarnya, ada masalahnya, ada diagnosis, ada intervensi, ada monitoring dan nah, kita bahas ya satu persatu nih secara lebih rinci lagi dari 4 langkah. Yang pertama masuk kepada asesmen gizi. Asesmen gizi ini merupakan tujuannya adalah mengidentifikasi satu atau lebih problem gizi. Problem gizi masalah gizi ya, artinya ya. Mengidentifikasi atau lebih problem gizi dan membuat keputusan mengenai penyebab yang mendasari masalah gizi. Ya, jadi kita identifikasi. Proses yang kita lakukan seperti apa di asesmen gizi? Kita proses mengumpulkan, memverifikasi, dan juga menginterpretasi data. Untuk menginterpretasi datanya kita perlu apa? Standar pembanding sekali. Di proses berlangsung dinamis dan tidak hanya melibatkan pengumpulan data awal, namun juga pengkajian ulang dan analisa data status klien populasi dibandingkan spesifik sesuai dengan standar referensi. Nah, ini adalah overview gangguan gizi dan kondisi terkait gizi. Ya, ada gangguan kelainan gizi atau kondisi tertentu berkaitan dengan apa? Nutrition, khususnya pada undernutrition. Ada sarcopenia dan frailty. Ada overweight dan obesity. Ada kekurangan mikronutrien. Ada refeeding syndrome. Ini menjadi langkah untuk terjadinya risiko malnutrisi. Ya,
malnutrition ataupun undernutrition. Ada berkaitan dengan akibat peradangan, tanpa peradangan, ataupun undernutrition tanpa. Nah, ini perlu kita kaji ya, sehingga kita bisa melakukan identifikasi lebih awal sehingga masalah gizi tidak berkelanjutan pada pasien tersebut. Nah, ini kriteria malnutrisi ya anak-anak. 5 kriteria teratas sebagai berikut nih. Yang pertama, penurunan berat badan yang tidak diharapkan ataupun yang tidak diinginkan. Yang kedua, indeks massa tubuhnya rendah, massa ototnya berkurang, asupan makan berkurang, beban penyakit ataupun kondisi inflamasinya yang memberatkan kondisi pasien. Nah, di pengkajian diagnosis, di diagnosis dan tingkat keparahannya perlu kita kaji. Ya, prosesnya seperti apa. Selanjutnya, kita akan membahas pada sumber data. Pada sumber data ini ada bisa kita dapatkan dari perseorangan, dari kelompok, dari masyarakat. Kalau dari perseorangan seperti apa? Berkaitan dengan hasil laboratorium, rekam medis klien, hasil wawancara, ataupun dengan pendamping ya, keluarga, ataupun pengamatan dan pemeriksaan. Kalau kelompok, pertanyaan awal tentang komunitas pada diskusi kelompok arah, pada sumber data perorangan, pada promosi grup menyertakan data masyarakat. Kalau di masyarakat, survei gizi, survei kesehatan, penelitian epidemiologi, dan catatan hasil dari musyawarah masyarakat desa. Sehingga bisa menentukan apa sih masalah gizi yang ada di masyarakat sesuai dengan trennya ya, yang yang mungkin terjadi peningkatan nih dari waktu ke waktu ya. Jadi perlu sumber data kajian. Nah, di asesmen gizi tadi ya yang sudah Ibu sampaikan itu ada 5 domain dalam pengkajian. Jadi bahasa pengkajian gizi itu sama dengan asesmen gizi ya. Nah, setelah kita review dan analisis, kita cluster bahwa ada data biokimia, tes medis, dan juga prosedur yang kita singkat dengan biokimia data. Yang kedua, ada riwayat terkait gizi dan makanan. Kita singkat dengan FH atau food history. Yang ketiga, ada riwayat klien ataupun client story dengan kodenya CH. Ya. Yang keempat, ada pengukuran antropometri yang disingkat dengan AD ataupun antropometri data. Dan yang terakhir ada pemeriksaan fisik fokus gizi atau PD physical data ya. Dikumpulkan nih, diidentifikasi untuk menentukan apa? Ada nggak sih masalahnya pada biokimia? Ada nggak sih masalahnya pada riwayat terkait gizi makanan? Ada nggak sih masalahnya pada klien histori atau pada pemeriksaan fisik fokus gizi atau pada antropometri? Setelah kita tahu nih identifikasi masalahnya, kita identifikasi juga penyebabnya. Apa yang menyebabkannya dan bagaimana tanda dan gejala. Jadi semua data itu kita kumpulkan dan kita buat lakukan interpretasi dengan menggunakan standar perbanding. Oke, kita lanjut di langkah yang kedua. Setelah kumpul ya, semua data udah dikumpulin, diinterpretasi, udah nih udah lengkap. Kita lanjut langkah kedua, diagnosis gizi. Pada diagnosis gizi ini memberikan label pada masalah gizi sesuai dengan terminologi ya pada NCPT. Tujuannya untuk mengidentifikasi dan menggambarkan masalah gizi spesifik. Ya. Disusun dalam kalimat yang terstruktur. Biasanya kita menggunakan dalam tes ada problem, etiologi, signs symptom. Oke. Selanjutnya, dalam pembahasan diagnosis gizi atau PES terdiri dari 3 komponen yang berbeda. Ada problem. Nama diagnosisnya apa? Ya, problem itu bisa kita lihat di mana? Ya, betul sekali. Kita lihat di terminologi. Ya, bisa kita lihat apa sih terminologinya untuk diagnosis gizi berkaitan dengan asupan. Bagaimana ya cara buatnya kalau mau melihat diagnosis gizi pada behaviornya atau apa ya kodenya untuk diagnosis gizi pada domain klinis. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat. Etiologi ini kita bisa mengacu kepada pengumpulan data tadi setelah kita interpretasi. Dan jangan lupa sign, simptom, informasi yang didapat saat fase asesmen gizi dari PAG. Nah, masalah gizi pada diagnosis gizi, ini kita bisa lihat nih domain asupan. Ada berapa kelasnya ya, ada berapa subkelasnya, ada
Ada berbagai informasi yang bisa kita dapatkan di terminal. Ya, ada domain klinis, ada domain perilaku dan kalau domain asupannya biasanya kita mengenal dengan kodenya NI. Kalau domain klinis ini NC ya. Kalau domain perilaku dan ini NP. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke problem gizi. Contohnya seperti apa? Dia menggambarkan perubahan atau isu yang berhubungan dengan gizi klien, masalah aktual. Jadi masanya aktual. Apakah asupan oralnya inadekuat, asupan energinya berlebihan, asupan proteinnya yang kurang, atau peningkatan kebutuhan zat gizi karena kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini ada beberapa kelompok yang bisa kita pakai pada saat kita ingin menentukan apakah ada masalah gizi yang menjadi penyebab. Bisa kita kaji dari keyakinan, dari sikapnya ya, atau kita kaji dari perilakunya seperti apa. Kita lihat bagaimana gambaran akses dari pelayanan asuhan gizi kah, dari akses makanan kah, dan sebagainya. Bagaimana proses terapi yang dilakukan, bagaimana kondisi sosial personalnya, bagaimana kondisi psikologinya, bagaimana kondisi fisiologi metaboliknya, bagaimana fungsi fisik, pengetahuannya seperti apa, kultur yang ada di masyarakat atau di keluarga seperti apa. Jadi kita kaji nih ke 10 kemungkinan faktor resiko yang bisa menjadi etiologi dari masalah gizi yang sudah kita tentukan. Jadi kita tidak mati gaya, kita tidak mati langkah. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan berkaitan dengan penyebab dari masalah gizi pasien. Itu ya. Selanjutnya, pada saat kita berpikir kritis di dalam diagnosis gizi, kita tentukan dulu polanya, hubungannya. Berhubungan nggak sih antara problem dengan etiologi? Bisa nyambung nggak sih antara etiologi dengan sign symptom? Jadi kita kaji nih, kita temukan pola. Terus baru kita buat kesimpulan. Kita nyatakan setiap masalah dengan jelas dan tunggal. Putuskan kesampingkan diagnosis tertentu, identifikasi etiologi, identifikasi tanda gejala, dan kita buat prioritas masalah yang teridentifikasi. Mungkin masalahnya banyak, tetapi kita buat dong skala prioritasnya, mana yang akan kita tangani lebih awal, ya, sesuai dengan kondisi pasien. Nah, kita masuk ke langkah 3, intervensi gizi. Di dalam intervensi gizi, ini tindakan untuk mengatasi masalah gizi yang telah ditetapkan sesuai dengan diagnosis gizi melalui perencanaan dan implementasi. Tindakan bersifat strategi sesuai dengan kebutuhan klien. Baik tadi ya, yang kita Ibu sudah sampaikan, ada individu, ada kelompok, ada masyarakat. Nah, kita juga perlu memprioritaskan. Intervensi gizi ditetapkan berdasarkan urgensinya, dampaknya, sumber dayanya yang tersedia dalam konteks pemenuhan nilai dan harapan klien. Dan perlu kita camkan bahwa tujuan intervensi gizi ini disusun dengan melibatkan klien dong. Dan bukan klien saja, tetapi juga bisa keluarga keluarga pasien ataupun keluarga klien. Dan jika memungkinkan disepakati antara klien dan nutrisionis atau dietitian. Sehingga apa? Klien mengetahui apa yang sudah kita intervensi. Klien memahami kenapa kita sebagai ahli gizi menyusunnya seperti ini. Sehingga ada kerjasama ya antara klien dan juga kita sebagai ahli gizi. Baik, selanjutnya, intervensi gizi berkaitan dengan ada dua komponennya, ada perencanaan, ada implementasi. Sekali. Di rencana intervensi, tentukan rencananya berdasarkan diagnosa gizi prioritas. Nanti kan kita ada tuh kalau di formnya itu ya, ada diagnosa gizi prioritasnya apa. Jadi kita buat rencana intervensi berdasarkan yang prioritas. Terus kita tetapkan tujuannya. Tujuannya dan tentukan hasil yang diharapkan. Apa tujuannya saya? Tujuan saya itu apa ya? Sesuaikan dengan tadi, diagnosa gizi prioritas yang kita ambil dari problem. Tuliskan preskripsi dietnya, rencanakan strategi intervensi secara spesifik. Oke, sesuai dengan kondisi pasien. Gak bisa kalau kalian melihat penuntun diet saja terus copy paste. Bisa. Tetapi kaji dulu secara spesifik kondisi pasiennya seperti apa. Baru tentukan waktu dan frekuensi asuhan.
Nah, setelah itu kita akan mengimplementasi intervensi gizi. Komunikasikan rencana asuhan kita apa, laksanakan sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita lakukan, lanjutkan pengumpulan datanya, pantau jika ada kendala atau pantau jika ada yang menghambat, tindak lanjut dan verifikasi penerapannya, atau perlukah revisi strategi intervensi? Nah, ini yang perlu ya. Nah, yang berikutnya kita akan melihat bagaimana sih hubungan intervensi gizi dengan diagnosis gizi. Nah, di dalam intervensi gizi, kita akan mengaitkannya dengan diagnosis gizi. Kita paham bahwa di dalam diagnosis gizi, komponennya ada problem, ada etiologi, ada sign symptom. Problem menentukan apa masalahnya. Etiologi menjabarkan mengapa masalah ini bisa terjadi. Tanda dan gejala ini menandakan bagaimana saya bisa tahu, masyarakat bisa tahu bahwa ada masalah gizi. Ya, jadi ada tanda dan gejala. Di dalam intervensi gizi, problem ini merupakan dasar untuk menetapkan tujuan intervensi. Jadi, problem itu akan menentukan tujuan intervensi. Tujuan intervensi ditentukan berdasarkan masalah gizi yang sudah kita dapatkan. Sedangkan etiologi ini merupakan penyebab atau faktor yang mempunyai kontribusi sehingga munculnya masalah. Dan ini sebagai penentu dalam menetapkan strategi. Strategi apa? Strategi intervensinya. Bila etiologi teratasi, diharapkan problemnya terpecahkan. Namun gimana kalau etiologinya tidak bisa dikoreksi dengan intervensi? Maka tekankan bahwa intervensi yang dipilih adalah meminimalkan tanda dan gejala. Seperti itu ya. Jadi pada saat kita membuat intervensi gizi, kita ingin nih etiologinya bisa diatasi. Tetapi gimana kalau ada masalah metabolik, ada masalah yang spesifik berkaitan dengan penyakit pasien di etiologi, maka kita ambil tanda dan gejalanya minimal bisa kita raih, bisa kita tekan, bisa kita lakukan perbaikan. Seperti itu ya. Jadi hubungan intervensi gizi dengan diagnosis gizi ini sangat besar, ya, sangat berkaitan sekali dalam proses menyukseskan intervensi gizi yang sudah susun untuk menjawab masalah gizi yang kita temukan dalam pengkajian gizi yang kita ambil di diagnosa gizi. Contoh etiologi dasar intervensi. Nah, contoh etiologinya seperti apa? Misalnya nih, problemnya dari diagnosa gizi adalah kelebihan asupan karbohidrat. Berarti dari problem tadi menjawab apa? Oke, akan menentukan tujuan. Terus sekali. Tujuannya apa? Oh, saya ingin menurunkan asupan karbohidratnya 20% dari hasil kajian asupan. Tujuan spesifik ini dapat diukur karena 20% mau dikurangi, diturunkan ya. Selanjutnya etiologi, terbatasnya pengetahuan tentang jumlah asupan karbohidrat yang sesuai. Strateginya, ini menjadi jalan untuk strategi kita. Strateginya, oh harus edukasi gizi tentang jumlah, jenis, dan waktu makan sumber karbohidrat. Ini strategi untuk mengatasi akar masalah. Sign simptomnya, oh ternyata dari sign simptomnya saya bisa melihat asupan karbohidratnya lebih loh, 120% dari kebutuhan. Suka minum manis loh, 2 gelas per hari. Suka banget sama snack dari tepung-tepungan loh, 2 porsi per hari. Atau kondisi biokimianya ternyata hiperglikem dengan kadar gula darah puasa 200 miligram per desiliter, HbA1c-nya 8,5%. Dan ini yang akan saya lakukan monitoring, evaluasi. Dengan yang dimana apa? Asupan makannya, kadar gula darahnya, GDP dan HbA1c. Tanda dan gejala sebagai basis untuk dilakukan monitoring. Seperti itu ya, anak-anak. Bisa dipahami semua? Oke, semoga bisa paham ya. Nanti kalau ada yang perlu kita bahas, nanti kita buka sesi diskusi. Nah, di pemberian makanan dan zat gizi pada individu,
kita perlu memperhatikan preskripsi diet. Apa sih yang dimaksud dengan preskripsi diet? Ya, coba ada yang bisa memberikan masukan terkait dengan preskripsi diet? Oke, preskripsi diet merupakan pernyataan singkat mengenai anjuran asupan energi, zat gizi lainnya, makro atau mikro, atau makanan tertentu untuk pasien secara individu. Oke, jadi bukan kelompok loh ya, tapi ini individu. Sesuai dengan masalah. Terus penetapan preskripsi diet dapat dilakukan pada pelayanan gizi rawat inap. Penetapan preskripsi diet pada pasien rawat jalan ini menjadi bahan edukasi gizi ataupun konseling gizi, termasuk syarat dan prinsip diet. Nah, di langkah keempat ya, kita tadi udah 3 langkah nih kita bahas. Kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu monitoring dan evaluasi. Tujuannya apa? Ya, kita bisa lihat ya di slide ini. Tujuannya yang pertama untuk melihat perkembangan dan pencapaian tujuan, untuk monitoring dan evaluasi gizi, untuk identifikasi outcome. Outcome itu sebagai tujuan akhir yang berhubungan dengan diagnosis dan tujuan intervensi. Kajian gizi yang lebih spesifik dapat dilakukan dengan membandingkan outcome dengan status gizi sebelumnya. Jadi kita banding nih. Dan tujuan intervensi secara umum ini bertujuan untuk menilai apakah efektif intervensi yang sudah kita lakukan sebagai seorang ahli gizi. Nah, di MONEF ini ada 2 komponen ya. Yang pertama outcome asuhan gizi dan yang kedua indikator asuhan gizi. Kalau outcome asuhan gizi ini hasil dari asuhan gizi yang secara langsung berkaitan dengan diagnosis gizi dan tujuan intervensi yang direncanakan. Outcome ini biasanya kita mengenal dengan tujuan akhir. Contohnya nih, penurunan berat badan. Kalau indikator asuhan gizi ini kita mengenal dengan tujuan antara ya. Jadi ada penanda marker yang dapat diukur dan dievaluasi untuk menentukan efektivitas dari asuhan gizi. Contohnya, untuk menurunkan berat badan kita perlu nih mengurangi ataupun menghitung kembali asupan baik makro maupun mikro, terutama makro ya. Terus kita akan meningkatkan aktivitas fisik. Contoh aktivitas fisiknya seperti apa? Berapa lama? Dan bagaimana eh, keberlangsungannya untuk melakukan aktivitas fisik. Ya. Jadi ada 2 komponen dalam monitoring evaluasi. Baik, kita lanjut ke tahapan outcome asuhan gizi dan pelayanan kesehatan. Kita berharap dari eh, food history, dari biokimia data, physical data, antropometri data, ini ada perubahan pengetahuan, keyakinan, sikap, perilaku, akses, dan lingkungan. Atau juga ada peningkatan asupan makan, atau ada perubahan tanda dan gejala sebagai outcome asuhan gizi. Untuk menuju outcome pelayanan sehat. Agar apa? Dari outcome kesehatan dan penyakit menjadi efisiensi biayanya, kualitas hidup pada individu dan juga pada masyarakat. Nah, di slide ini kita akan mengkaji tentang asesmen, MONEF, dan reassessment. Di asesmen gizi, ini kita punya berapa data tadi ya? Ada 5 ya, riwayat terkait gizi, biokimia, pemeriksaan fisik, fokus gizi, antropometri, riwayat klien. Nah, yang kita MONEF, ini semuanya kita MONEF, kecuali riwayat klien. Ya, ada 4 nih yang kita MONEF karena berkaitan dengan asesmen gizi. Ada riwayat asupannya, biokimianya, pemeriksaan fisik terkait gizi, dan juga antropometri. Yang kita evaluasi apa? Respon, progres evaluasinya, analisa faktor penghambat, dan sehingga kita apakah perlu melakukan reassessment atau tujuan yang kita sudah tentukan bisa tercapai. Nah, reassessmentnya seperti apa? Balik lagi ke asesmen awal. Ada riwayat klien, ada biokimia, pemeriksaan fisik terkait gizi, ada data antropometri, dan juga riwayat. Jadi itu antara asesmen dengan reassessment komponen penilaiannya sama. Yang dikaji sama. Yang dikumpulkan datanya juga sama. Ya, berbeda dari dengan rank evaluasi. Selanjutnya, bahwa kita pahami proses asuhan gizi tersandar merupakan pemecahan masalah gizi kritis dan membuat keputusan.
Berpikir kritis pada pengkajian gizi sesuai dengan subscriben pada profesional pemberi asuhan. Berpikir kritis diagnosis gizi dengan cantumkan label ya, kode. Menentukan masalah gizinya, tentukan etiologinya, bagaimana sign simptomnya yang dapat di. Kalau berpikir kritis di intervensi gizi gimana? Tentukan tujuan intervensi, susun preskripsi diet, pilih strateginya yang tertuai dengan yang sesuai dengan akar masalah gizi. Kalau di Monef gimana? Apa sih faktor yang mendukung ataupun faktor yang menghambat keberhasilan intervensi? Kaji ulang, tindak lanjut nih, apa yang perlu diselesaikan, apa yang perlu diperbaiki. Sehingga dalam setiap langkah kita memerlukan proses untuk berpikir kritis. Nah, yang berikutnya terkait dengan bahasa standar. Ya, di bahasa standar PAGT kita mengenal terminologi. Banyak sekali ya bahasa terstandar dalam International Dietetic and Nutrition Terminology. Ada uraian terminologinya berkaitan dengan definisi, etiologi, dan sains simptomnya yang coba dijabarkan oleh eh, buku ini terminologi. Ya, jadi kita bisa menentukan kira-kira apa ya masalahnya berdasarkan fakta yang ada di pasien. Nah, asesmen gizi, daftar terminologi terbagi dalam 5 domain tadi ya. Ada subkelasnya, ada kelas, ada subkelasnya. Ya, dia punya kode-kode. Nah, kode-kodenya bisa dilihat ya di buku terminologi. Nanti kita akan bahas. Nah, ini salah satu contohnya, gambar referensi dari intake. Food history FH 1.1.1. Definisinya apa? Terus digunakannya indikatornya apa? Seperti apa? Bagaimana mengevaluasi? Ini prosesnya udah ada di sini ya, bisa kita pelajari. Kriterianya bagaimana? Kita bisa nih mengkaji. Terus lembar rujukan diagnosis. Setiap diagnosis gizi tersedia lembar rujukannya ya untuk jawab problem atau diagnosanya, isi dari diagnosa, etiologi, sign, simptom seperti itu. Ya. Jadi ada strategi di intervensi gizi, domain dan terminologi, ada pemberian makanan dan zat gizi, ada edukasi gizi, ada konseling gizi, ada koordinasi asuhan gizi. Ya, jadi eh, kalau di intervensi ini ada 4 domain. Hubungan tiap langkah. Yuk kita pelajari ya, bagaimana sih hubungan tiap langkah? Ada berapa langkah? Ya, betul sekali. Ada 4 langkah. Ya, ada pengkajian gizi, ada diagnosis gizi, ada intervensi gizi, ada monitoring dan evaluasi gizi. Setiap langkah ini tidak bisa dilakukan jumping, enggak. Langsung dari asesmen ke intervensi, enggak bisa. Dari intervensi mau langsung ke dari diagnosis langsung ke monep aja, enggak bisa. Jadi step by step-nya itu jelas. Ada pengkajian gizi untuk ditentukan diagnosis gizinya apa, untuk dilakukan intervensi gizinya seperti apa, monefnya bagaimana. Ya, jadi berkesinambungan antara langkah yang pertama dengan langkah yang kedua, langkah yang kedua dengan langkah yang ketiga, langkah yang ketiga dengan langkah yang ke. Nah, ini diperkuat lagi bahwa etiologi di dalam langkah tadi ini menjadi penyebab atau faktor yang mempunyai kontribusi terjadinya masalah. Ada berapa tadi yang sudah kita bahas? Kira-kira faktor etiologinya eh, apa ya gitu ya? Jadi ada 10 ya tadi ya? Ya, betul. Jadi ada 10 faktor risiko yang bisa kita lakukan pengumpulan data, yang bisa kita lakukan justifikasi. Wah, mungkin nggak ya dari sini masalahnya? Oh, mungkin nggak ya ini masalahnya? Gitu ya. Jadi kita bisa berkontribusi untuk terjadinya. Kita bisa mencari kontribusi dari terjadinya masalah. Dan dasar untuk identifikasi intervensi. Itu ya yang tadi kita bahas. Selanjutnya, sign symptom. Dari sign symptom ini jika dia etiologinya bisa diselesaikan, maka dilakukanlah intervensi. Namun, jika etiologinya tidak bisa diselesaikan, maka di dalam intervensi gizi berarti minimal sign simptomnya ini bisa kita tingkatkan atau bisa kita turunkan tergantung dari masalah yang terjadi. Nah, ini yang kita akan lakukan monitoring pada sign simptom.
Problem akan menjawab, menentukan tujuan dietnya ya. Etiologi menjadi jalan untuk menyusun strateginya, betul sekali. Sign symptom ini menjadi basis untuk dilakukan monitoring, evaluasi. Ya, bisa. Nah, ini merupakan arah dari monitoring yang mengarah tahap selanjutnya menuju reassessment. Jika dia tidak berhasil intervensinya, berarti kita perlu mengkaji ulang. Kira-kira ada masalah apa? Misalnya pasiennya udah mau pulang nih ya, tapi kenapa tiba-tiba tekanan darahnya tinggi, naik lagi nih, hipertensinya kumat. Oh, ternyata kita perlu kaji ulang. Mungkin semalam dia tidak tidur, atau mungkin eh, pada saat malam kepulangannya punya pikiran yang akhirnya mempengaruhi secara psikologi ya, atau mungkin pada saat malamnya dia karena bahagia ya pengen pulang nih udah turun berat tekanan darahnya, tahu-taunya tiba mungkin dia mengkonsumsi makanan dengan kandungan natriumnya atau garamnya tinggi, tiba-tiba naik lagi ya. Dan ini perlu kita kaji ya, kita kaji ulang seperti kita melakukan awal. Ini adalah rujukan yang bisa kita pakai dalam proses pembelajaran kita pada baik anak-anak semua. Demikian yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan konsep proses asuhan gizi terstandar, PAGT, atau juga yang kita kenal dengan NC, Nutrition Care Process. Semoga ilmunya menjadi bermanfaat ya. Mohon dipelajari lagi, kaji lagi, dibaca-baca lagi, dan dipahami. Sehingga kalian bisa menerapkannya kembali kepada pasien. Jika kalian sudah bekerja, kalian sudah tahu poin-poin apa yang saya lakukan. Atau nanti nih di semester 6 kalian mau PKL. Pada saat berhadapan dengan pasien, saya mau ngapain nih? Tapi pada saat kalian sudah belajar, oh ternyata saya harus ngumpulin ini, baru bisa melakukan langkah kedua, baru bisa langkah yang ketiga, baru bisa langkah yang empat, gitu ya. Terus kalau ngumpulin data ini harusnya bagaimana ya? Ngumpulin data biokimia seperti apa? Bagaimana alat yang digunakan apa? Siapa sasaran yang akan saya tuju sehingga saya bisa mendapatkan data. Begitu juga dengan pengumpulan data untuk asupan makan. Ya, di asupan makan metodenya gimana ya untuk mengetahui asupan makan kemarin? Toolsnya apa ya untuk mengetahui kebiasaan makannya 1 bulan yang lalu, gitu ya? Atau juga client history, gimana cara dapat datanya? Mana wawancaranya? Ya, komunikasinya seperti apa? Ngukur antropometri bagaimana caranya? Gimana menuliskannya? Gimana membandingkannya? Atau pengukuran fisik, pemantauan fisik fokus gizi. Apa yang mau dilihat? Massa otot kah? Tadi ya udah kita bahas IMT-nya kah? Atau seperti apa? Keluhannya kah? Itu ya. Jadi proses-proses itulah yang menjadi kunci bagi kita sebagai seorang calon ahli gizi, baik nutrisionis ataupun dietitian, dalam menyelesaikan masalah gizi yang terjadi pada pasien. Sukses selalu bagi kalian semua, tetap semangat belajarnya. Insya Allah bersama kesulitan, pasti ada kebaikan. See you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.